Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Ilahi Robbi. Saudaraku, kita berjumpa masih di awal 2023, 4 Januari ya. Tentunya ya, semangat tahun baru mari kita isi dengan sesuatu yang bernilai ya. Jangan sampai pekerjaan yang kita kerjakan ya tidak punya nilai ya. Sebab kita diingatkan oleh Allah wal tandur nafsum ma qaddamat ligon. Artinya apa? Hendaklah perhatikan apa yang kita kerjakan untuk hari esok tuh. Nah, oleh karena itu ya sesuatu yang amat sangat penting, mari kita belajar. Salah satu bagian daripada rencana ke depan. Sebab dengan ilmu insya Allah semua amal perbuatan ketika didasari dengan nilai-nilai keislaman punya nilai. Dengan dasar bismillah, seluruh pekerjaan ya apapun yang diawali dengan bismillah artinya diketahui sumber dasar perintah dan larangannya, insya Allah bernilai. Jangan sampai kita melakukan pekerjaan yang negatif, nah, akhirnya tidak punya nilai. Nah, oleh karena itu di awal tahun ini mari kita belajar Islam, belajar mengenal Islam, yaitu akidah. Ya, keyakinan yang paling prinsip untuk belajar Islam, meyakini tentang Islam itu akidah. Ketika akidah kita bercampur dengan akidah lain, rusak. Ya. Namanya itu sesuatu yang kurang baik ketika orang memiliki campur aduk dalam berkeyakinan. Saudaraku, tentunya ya belajar akidah ini harus betul-betul, jangan sampai hati kita masih kotor, masih bercampur dengan kepercayaan nenek moyang, betul kan? Nah, ya kalau masih bercampur berarti akidah kita perlu dibersihkan. Bersihkan dulu supaya hidayah masuk. Kalau masih ada akidah-akidah dari ajaran nenek moyang akan menjadikan kita galau, bimbang ya. Kadang takut kepada ajaran nenek moyang ya. Kadang Islam juga hanya sekedar diketahui tanpa dipikirkan ya. Nah, disinilah tentang berpikir, tentunya ketika kita berpikir tentang ciptaan Allah silakan. Tapi kita jangan berpikir tentang Allah ya, zat Allah dipikirkan, Allah itu kayak apa, Allah itu bagaimana ya, tidak boleh ya. Tafakkaru fi khalqillah ya, wala tafakkaru fi zatillah ya. Berpikirlah, pikirkan apa yang diciptakan Allah ya. Tafakkaru fi khalqillah ya, berpikir tentang ciptaan Allah boleh, silakan ya. Kejadian apa peristiwa di mana di seluruh dunia dan planet-planet lainnya silakan diteliti, dipikirkan untuk pengetahuan. Tapi jangan berpikir tentang zat Allah ya. Itu ada batas pola pikir kita ya. Nah, oleh karena itu saudaraku, akidah sebuah kepercayaan ya, mengenal akan Allah artinya kita mengenal melalui firman-firman Allah, wahyu dalam Al-Quran, mengenal wahyu dalam Al-Quran, juga ya sunnah Rasul, hadis Rasulullah sebagai sumber rujukan untuk beramal. Nah, oleh karena itu saudaraku, ketika kita mengenal Islam, belajar akidah ya, apa yang kita kenalkan? La ilaha illallah ya. Mengenal tidak ada Tuhan kecuali Allah, tidak ada yang patut kita taati dan kita turuti segala perintahnya ya, hanya Allah ya. Nah, disinilah nanti bagaimana penjabarannya tentang tauhid la ilaha illallah ini dalam kehidupan. Jangan sampai ya kita ini mengaku Islam, mengaku tidak ada Tuhan selain Allah, bersaksi bahwa Allah itu adalah Tuhan kita, Rasulullah adalah utusan, Nabi dan Rasul kita, tapi kenyataan kita ngeblank. Nah, disinilah belajar berarti dari
pernyataan kesaksian kita, bersumpah, ya, berikrar, ya, kita ini pengakuan hanya Tuhan Allah dan Nabi Muhammad sebagai Rasulnya. Makanya di dalam rukun Islam, ya, dinyatakan bunyal Islam alal khomsin, ya, membangun masyarakat Islam, membangun, ya, satu ideologi Islam itu ada 5 tahapannya, ya, berurutan sistematik lah bahasanya begitu ya, ngomong sistematik ya angel pisan ya. Jadi begitu saudaraku, jadi dari akidah dulu, syahadat dulu, baru nanti mengenal yang lainnya. Nah, oleh karena itu perkenalan terhadap bagaimana, ya, membangun Islam itu dengan pertama dengan syahadat, kita yakini betul bahwa, ya, yakin betul bahwa hanya Allah Tuhan kita, dan panutan contoh teladan yang harus diikuti adalah Rasulullah Muhammadur Rasulullah. Ini harus mantap, ya, supaya kita tidak terpengaruh dengan keyakinan prinsip ajaran lain, apakah ajaran sosialis, kapitalis, ya, komunis, ya, dan sebagainya, liberalis, ya, semua, ya, itu hilangkan dari pengaruh pola pikir dan keyakinan di hati kita. Kita Islam, ya. Islam itu mengenal adanya Tuhan. Kebetulan Pancasila juga sama, ya. Ada 5 juga sama, ya. Yang dikenalkan pertama sama Tuhan adanya yang esa, la ilaha illallah, ketuhanan yang maha esa. Wah, nyambung ya. Ya, sehingga antara Pancasila dan agama ini jangan diadu-adu. Kenapa? Karena ketuhanan yang maha esa itu adalah saripati dari ajaran Islam. Saripati ajaran Islam dijadikan dasar negara yang pertama, sila yang pertama. Bahagialah bangsa kita ini, wabil khusus, ya, umat Islam, ya, karena dasar negara kita itu adalah ketuhanan yang maha esa. Mari bangun bangsa ini, nah, dengan nilai-nilai ketuhanan. Insya Allah tidak ada satu hal-hal yang akan membuat keterpurukan masyarakat anak bangsa, ya, karena semua penduduknya beriman dan bertakwa. Insya Allah nggak ada saling membuli, saling menjahati, saling mengkhianati, kemudian saling memenangkan diri sendiri, yang lain dianggap salah semua, yang benar aku sendiri. Nggak ada, Islam nggak ngajarkan seperti itu. Sehingga kalau para pemimpin kita, siapapun anak bangsa, ya, rakyat bangsa Indonesia itu paham betul tentang nilai ketuhanan yang maha esa sesuai ajaran agama masing-masing, insya Allah aman, tentram, dan damai. Wah, belajar akidah akhirnya juga, ya, bagaimana membangun bangsa dengan akidah ketuhanan yang maha esa. Nanti kita lanjutkan pada sesi berikutnya. Demikian saudaraku, ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.